Ketemu lagi dalam kisah kasus. Ini tentang kisah pilu seorang gadis yang harus kehilangan nyawa oleh tangan-tangan orang tak berhati. Ini lagi-lagi tentang kisah ketimpangan perilaku dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Nusrat Jahan Rafi, remaja Bangladesh yang kala itu, berusia 19 tahun yang tinggal di kota Feni, sebuah kota kecil berjarak sekitar 160 km selatan ibu kota Dhaka. Nusrat merupakan siswi di Madrasah Sonagasi Islamia Fasil di Feni. Hari itu, 27 Maret 2019, ia tiba-tiba dipanggil kepala sekolah Siraj Udaula ke kantornya. Nusrat dengan tanpa curiga memasuki ruangan sang kepala sekolah. Namun, tanpa disangka-sangka, saat pintu telah tertutup, sang kepala sekolah dengan tidak sopan berkali-kali berusaha mendekati dan berusaha meraba tubuh Nusrat. Tentu saja, itu membuat Nusrat ketakutan. Namun, beruntungnya, sebelum kepala sekolah itu bertindak lebih jauh, Nusrat berhasil kabur. Dengan ketakutan dan air mata, ia segera pulang ke rumah. Setiba di rumah, Nusrat menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya, Shirin Akhtar dan keluarganya. Beruntungnya kala itu, keluarganya mendukung untuk melaporkan perbuatan tak pantas yang diterima Nusrat ke kantor polisi. Di hari yang sama, mereka mengantar Nusrat untuk pergi ke kantor polisi membuat laporan. Nusrat bertekad untuk menolak bungkam karena menurutnya sudah terlalu banyak wanita di negaranya yang memilih bungkam saat mendapat perlakuan yang tak pantas. Umumnya, mereka khawatir justru akan disalahkan. Mereka khawatir menjadi pihak yang dituduh memancing pelaku. Mereka pun takut dipermalukan masyarakat dan oleh keluarganya sendiri. Di kantor polisi, Nusrat memberikan pernyataan seputar kejadian pelecehan yang dialaminya. Sayangnya, polisi seolah bersikap acuh tak acuh. Pertama, Nusrat tidak diberikan lingkungan yang aman sebagai upaya awal dari penanggulangan mental korban setelah mengalami kejadian traumatik. Kedua, seorang polisi dengan sengaja merekam Nusrat lewat ponsel selama Nusrat menjelaskan kronologinya. Tampak sekali, polisi yang menerima laporannya kala itu meremehkan apa yang dialaminya. Bahkan, menurut Nusrat, sempat terdengar salah seorang polisi mengatakan, "Ini bukan masalah besar." Saat Nusrat berusaha menutupi wajahnya ketika polisi tersebut merekamnya. Sementara itu, di luar kantor polisi, sekelompok orang berdemonstrasi di jalanan untuk meminta pembebasan kepala sekolah. Belakangan diketahui, organisatornya adalah 2 siswa dari sekolah Nusrat serta beberapa polisi lokal yang juga menjadi salah satu massa aksi. Kasus Nusrat segera menjadi pembicaraan masyarakat Bangladesh termasuk di media sosial. Sebagian ada yang mulai menyalahkan Nusrat. Keluarga pun mulai mengkhawatirkan keselamatan Nusrat, mengingat ada beberapa kasus serupa yang justru berbuntut serangan kekerasan kepada korban. Hal inilah yang ditakutkan para wanita korban serupa di sana, di mana korban tak mendapatkan dukungan dan justru mendapatkan tekanan dari berbagai arah. Ternyata, si kepala sekolah yang sedang dalam tahanan tak tinggal diam nih. Pada tanggal 3 April, orang-orang kepercayaannya datang menemuinya di penjara. Mereka merencanakan bagaimana cara yang aman untuk menghabisi Nusrat. Pada tanggal 6 April 2019, pukul 9 pagi, tepatnya 11 hari sejak kejadian, Nusrat berangkat ke sekolah untuk mengikuti ujian akhir bahasa Arab. Rencananya, ia akan ditemani oleh kakak laki-lakinya, Mahmudul Hasan Noman. Namun, setiba di sekolah, Mahmudul dihentikan dan tidak diizinkan ikut memasuki sekolahan. Sementara itu, Nusrat tak menyadari saat bahaya tengah mengintainya. Bermula saat 2 orang siswi mengatakan padanya bahwa ada seorang teman mereka yang sedang dibuli di atap sekolah. Siswi-siswi itu mengajak Nusrat untuk naik ke atap. Namun, ternyata setiba di atap, tampak ada beberapa orang mengenakan burka. Setelah beberapa saat, Nusrat baru mengenali siapa mereka. 2 di antaranya adalah siswa teman sekelasnya dan 2 orang politisi. Mereka mengelilingi Nusrat
dan berusaha menekannya agar mencabut laporan atas kepala sekolah di kantor polisi. Namun dengan tegas, Nusrat menolak. Tentu saja itu membuat mereka murka. Nusrat diseret dan disekap. Mereka pun lalu mengikat dan menyiram Nusrat dengan bensin sebelum membakarnya. Tampaknya para pelaku berusaha membuat seolah-olah agar Nusrat tampak seperti bunuh diri. Namun, di luar dugaan, Nusrat bisa melarikan diri dan berlari turun dalam keadaan tubuh masih terbakar sebelum akhirnya diselamatkan oleh pengguna jalan dan dilarikan oleh ambulans ke rumah sakit. Karena kondisinya yang sangat kritis, ia dipindahkan ke unit luka bakar di Dhaka Medical College dan Hospital, di mana dia dirawat sampai akhir. Saat di dalam ambulans, sang kakak sempat merekam kalimat Nusrat, di mana Nusrat menyebutkan sejumlah nama pelakunya. Kepada sang kakak, Nusrat pun sempat mengatakan, si guru itu menyentuh saya dengan tidak pantas. Saya akan melawan kejahatan ini hingga nafas terakhirku. Nusrat Jahan Rafi, yang terluka parah, mengalami 80% luka bakar. Setelah berjuang untuk hidup, Nusrat akhirnya menyerah 4 hari kemudian, tepatnya 10 April 2019. Ia pergi untuk selamanya. Ribuan orang bersedih, ribuan orang menghadiri pemakamannya di kota Feni. Tak disangka, kasus itu mencuat dengan hebat, menimbulkan unjuk rasa di mana-mana. Polisi segera bertindak cepat demi meredam amarah massa, seolah masyarakat sudah terlalu gerah dengan ketidakadilan itu. Awalnya, 21 orang berhasil diamankan, 12 orang diantaranya mengakui terlibat dalam aksi penghilangan nyawa Nusrat. Sidang kasus tersebut dimulai pada 27 Juni 2019 dengan rekaman kesaksian saudara korban Mahmudul Hasan Noman. Pengadilan mencatat keterangan dari 90 saksi. Pada tanggal 30 September, Hakim Muhammad Mamunur Rashid dari Pengadilan Pencegahan Penindasan Perempuan dan Anak hari itu menetapkan untuk membacakan putusan tersebut saat negara dan pembela menyelesaikan argumen mereka pada hari itu. Proses persidangan kilat diselesaikan dalam waktu 62 hari. Puncaknya, 16 pelaku dinyatakan bersalah dan divonis hukmat, di mana 2 diantaranya adalah terdakwa wanita yang tak lain merupakan teman sekelas Nusrat. Selain mereka, pada 13 Mei, Inspektur Polisi di Feni, SM Jahangir Alam Sarkar, dituntut karena kelalaian tugas atas pembunuhan itu. Selain itu, jika kalian masih ingat, polisi yang merekam saat Nusrat membuat laporan, Muasim Hossein, petugas yang saat itu bertanggung jawab atas kantor polisi model Sonagasi, diskors sehubungan dengan peristiwa itu pula. Dia dituduh secara tidak sah menginterogasi Nusrat dan merekamnya di telepon. Mereka pun ditangkap karena menyebarkan informasi palsu perihal kematian Nusrat. Mereka menyebarkan kabar bahwa Nusrat kala itu sengaja ingin bundir. Sementara itu, Human Rights Watch menyambut baik kecepatan sistem hukum Bangladesh kala itu, meski tak menyetujui vonis hukmat bagi para pelaku. Keluarga Nusrat yang diwakili kakaknya, Mahmudul Hasan Noman, menginginkan agar hukmat dengan cara digantung bisa dilakukan secepatnya demi keadilan untuk adiknya Nusrat. Namun begitu kala itu, Mahmudul, sang kakak, mengaku keluarganya masih diliputi ketakutan karena menerima intimidasi dari keluarga para pelaku termasuk saat di depan umum. Harapan kita semua, semoga kejadian serupa tak lagi terjadi dimanapun juga ya boloku. Semoga keadilan selalu bisa ditegakkan.